Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiana dengan NIM 2019-111130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis saya yang bernama Kedai Kopi Love You. Resto dari Coffee Love You. Politik. Pemilik usaha harus memiliki izin usaha, membayar pajak agar sesuai aturan fiskal. Ekonomi. Kenaikan pada inflasi mempengaruhi pengaturan produk dan jasa usaha. Faktor ekonomi juga termasuk tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu di faktor tingkat pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial. Karena pada saat ini masyarakat banyak yang menggunakan kafe untuk menghabiskan waktu hanya untuk sekadar makan atau nongkrong sambil mengerjakan tugas. Tren pembelian ini semakin meningkat permintaannya pada musim liburan. Dan terakhir, teknologi. Teknologi pada saat ini sangat penting untuk semua orang yang mempunyai handphone, karena diperlukan untuk berkomunikasi. Media sosial sekarang sangat mempengaruhi untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Oleh karena itu, digunakan oleh para pebisnis untuk mempromosikan produk usahanya. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Lokasi yang strategis, harga produk yang terjangkau, fasilitas wifi dan stop kontak. Yang kedua ada opportunity. Banyaknya pelajar dan mahasiswa yang datang untuk mengerjakan tugas menjadi tempat nongkrong. Yang ketiga ada weakness. Harga tempat yang mahal, media sosial yang terbatas. Yang terakhir ada trade. Muncul pesaing baru, harga bahan baku yang tidak stabil, penilaian buruk dari konsumen. Perencanaan pemasaran bisnis. A. Marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk, dibuat menggunakan bahan baku pilihan yang berkualitas. Yang kedua ada place atau tempat, dengan memilih tempat yang strategis. Yang ketiga ada price atau harga. Harga adalah nilai yang harus diberikan kepada pembeli untuk memiliki produk dari suatu perusahaan. Dan komponen ini berpengaruh terhadap penjualan produk, dan harga yang diberikan harus sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat, seperti di media sosial. Contohnya, dengan membuat akun Instagram untuk melakukan promosi tersebut. Tidak hanya Instagram, promosi juga dapat dilakukan di berbagai sosial media lainnya seperti YouTube, TikTok, dan Twitter. B. STP, segmentasi, targeting, and positioning. Segmentasi berdasarkan demografi generasi, yaitu kaum milenial. Sedangkan segmen pasar psikografis yang dipilih yaitu semua kelas sosial menengah ke bawah, menengah, dan menengah atas. Yang kedua ada targeting. Yang menjadi target pria dan wanita berusia remaja maupun dewasa, mahasiswa atau pelajar hingga pekerja kantoran. Semua kalangan masyarakat dapat menikmati. Yang terakhir, positioning. Positioning dengan cara menjaga kualitas kopi, memberikan harga yang terjangkau, memberikan diskon atau promo yang menarik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan konsumen mengenai manfaat kopi. Perencanaan SDM bisnis. Rencana jumlah tenaga kerja. Jumlah yang diperkirakan perlu dioptimalkan untuk menyelesaikan pembuatan makanan tersebut. Perencanaan tenaga kerja mencakup parameter seperti jumlah personil. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1-12 orang. Posisi dan jabatan yang diperlukan dalam usaha ini yaitu barista, assistant brand manager, production assistant, social media manager, roaster and mechanical technician, coffee store manager, graphic designer, brand coffee buyer, brand manager, sales representative, dan terakhir marketing manager. Analisis pesaing. Model Coffee Love You berkisar antara 20.000 sampai 35.000 rupiah. Promosi dengan secara offline dengan menyebarkan brosur di pinggir jalan atau membuat papan reklame atau menjadi sponsor acara. Sedangkan online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Marketplace, dan media sosial lainnya. Distribusi. Gerai atau kafe, pengecer lainnya, perantara online shop seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Sistem pembayaran secara tunai, kartu debit atau kredit, dan membership. Unggulan dibuat dengan bahan-bahan terpilih dan kualitas terbaik guna memberikan kualitas terbaik bagi para pelanggan.
Analisis pesaingnya. Resiko yang terjadi. Resiko kondisi ekonomi atau resiko rendah. Kebanyakan orang yang nongkrong di kafe didominasi oleh kalangan muda, jadi wajar kalau sewaktu-waktu tempat kafe bisa sepi, apalagi ketika harga kebutuhan meningkat. Lapangan kerja sedikit, akan jarang orang-orang menghabiskan waktu di kafe. Kedua, ada resiko ramai di awal atau resiko tinggi. Pada awal-awal dibuka biasanya ramai pengunjung, di hari-hari berikutnya akan mulai sepi. Tidak mungkin orang-orang akan nongkrong setiap hari di kafe. Kadang yang datang di kafe hanya memesan minum dan cemilan kecil saja. Cara mengatasinya. Yang pertama, kreasi tampilan desain ruangan yang menarik dan modern sehingga tidak membosankan. Yang kedua, menyediakan live musik dan hiburan agar mereka nyaman. Yang ketiga, mengadakan diskon menarik. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat agar pelanggan yang datang merasa nyaman. Yang kelima, sediakan tempat outdoor karena sudah menjadi gaya hidup masyarakat dan mereka nyaman dan lebih leluasa sambil menikmati rokok. Yang keenam, pelayanan yang ramah dan usaha karyawan tidak cuek dan judis kepada pelanggan agar mereka nyaman. Yang terakhir, ketersediaan fasilitas yang mumpuni, misalnya AC, yang bagus dan bersih, ruangan meeting khusus yang bisa disewa, ruangan outdoor, dan wifi. Ini akan membuat pelanggan betah dan nyaman. Kerjasama dan kolaborasi. Yang pertama, bekerja sama dengan petani kopi untuk menghasilkan kualitas biji kopi yang baik. Yang kedua, marketplace seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, karyawan seperti pelayanan di outsourcing. Yang terakhir, perusahaan dan makanan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.